Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar Ramadan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang arsitektur Van Neumann. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Rizky Akbar Ramadan, Skom Mkom CHFI. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai untuk kegiatan penjelasan arsitektur Van Neumann pada kali ini. Studi kasus untuk menjelaskan bagaimana cara sistem kerja dari arsitektur Van Neumann, yaitu adalah berawal dari input dan output. Nah, pada input dan output, kita menggunakan keyboard kita untuk mengetik sebuah angka yang ingin dijumlahkan. Oke, pertama input dan output. Saya akan praktikkan langsung. Contohnya adalah kita ingin menjumlahkan sebuah angka. Kalau saya pada kali ini ingin menjumlahkan angka yaitu angka 7 ditambah 5. Nah, saya sudah menentukan sebuah angka 7 tambah 5. Dan saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya agar 7 tambah 5 ini bisa berada pada komputer dan juga 7 tambah 5 ini dapat dihitung oleh komputer dan menghasilkan angka yang akan ditampilkan juga oleh komputer. Oke, setelah kita input, kita akan masuk pada bagian yaitu 10 dan 5 tadi. Pertama data angka 10. Angka 7 tambah 5. Pertama, angka 7 akan angka 7 kita ketik akan dikirimkan ke MBR. Lalu di MBR akan disimpan oleh main memory sebagai main memory akan menamai sebuah data yang kita masukkan seperti data 1 misalnya. Data 1. Maaf ya kalau misalnya nggak jelas. Data 1 berisi angka 7. Sama seperti angka 5. Dari 7 angka 5 ya. 7 tambah 5. Sama seperti angka 5. Angka 5 akan kita input melalui keyboard, lalu masuk ke MBR. MBR akan memberikan kepada main memory, dan memory membaca dan menambahkan kepada data, yaitu data 2. Nah, sudah kita ketahui pada main memory terdapat data 1 dan data 2, di mana data 1 mempunyai nilai sama dengan 7, data 2 mempunyai nilai sama dengan 5, maksudnya 5 maaf, mempunyai nilai sama dengan 5. Oke, setelah itu kita menambahkan sebuah instruksi. Instruksinya adalah menambahkan. Sebelumnya sudah saya bikin 10 tambah 5. Kalian tahu kan angka aritmatika, sistem operasi aritmatika yaitu tanda plus, sudah tersimpan ke main memory dan dinamai data 3 yaitu plus. Untuk menambahkan ya. Nah, lalu kita lanjut pada langkah kedua yaitu siklus ambil instruksi atau fetch. Yang pertama, PC program counter ini berisi angka yang mempunyai data plus tadi, lalu atau data menambahkan, lalu akan dikirimkan ke sebagai data 3 ke MAR ya, ke MAR sebagai data 3. Lalu MAR
mencari di main memory. Lalu instruksi menambahkan, ambil data pada data 1, ambil data MAR, memberitahu pada memori, maksud saya mencari pada memori data 1 yang ingin ditambahkan, yaitu 7, lalu tambahkan dengan data 2, yaitu sama dengan 5. Nah, lalu setelah dibaca oleh MAR data yang ingin ditambahkan, perintah tersebut akan diberikan kepada MBR. Data tersebut akan disimpan di MBR. Lalu instruksi tersebut dipindahkan dari MBR ke IR untuk dibaca oleh control circuit. Jadi dari MBR ke IR lalu dibaca oleh control circuit. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu adalah tahap eksekusi data pertama. Yang pertama, control circuit menerjemahkan instruksi ambil angka di alamat 100. Nah, yang tadi MAR kan bilang udah membaca nih di MBR, lalu diterjemahkan oleh control circuit. Apa sih maksudnya data 1 ini? Apa sih maksudnya? Nah, dia akan menerjemahkan data 1 sama dengan 7 dan data 2 sama dengan 5 gitu. Alamat 100 kan tadi udah dikirim nih ke MAR. Lalu dia dibaca sama MAR. Nah, control circuit udah ngontrol ini, udah ngasih tahu buat ngambil data 101 yaitu 5. Nah, main memory memberikan datanya, data 1 yaitu 5 ke MBR, lalu MBR memberikan datanya ke akumulator. Berarti sudah diterjemahkan dan tahu apa yang ingin dilakukan, angka yang ingin ditambah. Angka tersebut akan dituju ke akumulator. Nah, akumulator sekarang mempunyai data 1 yaitu 5. Data 1 sama dengan maksud saya maaf. Data 1 yaitu 7. Nah, sekarang akumulator sudah memiliki data 1 sama dengan 7. Lalu kita lanjut, ini adalah tahap operasi aritmatikanya. Control circuit menerjemahkan lagi untuk meminta MAR membaca data 2 dan menyuruh memory memberikan data 2 yaitu 5 ke MBR. Lalu MBR akan memberikan data tersebut ke akumulator sebagai data 2. Maksudnya sebagai data 2. Lalu kedua data ini, data 2 sama dengan 5. Lalu akumulator akan menjumlahkan akumulator sudah mendapatkan data yaitu 7 dan 5. Lalu aritmatika, logik, dan sirkuit akan menambahkan data 1 dan 2 yaitu 7 tambah 5 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Setelah kita dapat hasilnya, hasil tersebut akan disimpan. Nah, hasil merupakan angka 12. Disimpan kembali, angka 12 ini akan disimpan kembali ke akumulator. Setelah tadi kan sebelumnya akumulator mempunyai data 7 dan 5, lalu dijumlahkan di dalam arithmetic, logic, dan circuit. Setelah didapatkan hasil di sini akan dikembalikan lagi ke arithmetic logic. Maksudnya dia akan dikembalikan lagi ke akumulator. Setelah dikembalikan ke akumulator, user atau pengguna atau yang kita sebagai yang menambahkan sebuah nilai sebelumnya akan diberikan opsi yaitu menyimpan atau tidak. Pada kali ini saya akan memilih opsi menyimpan. Nah, setelah data disimpan yaitu 12, maka angka 12 di akumulator akan dikirim ke MBR. Kita kembali lagi ke MBR. Lalu MBR akan memproses dan memberikannya ke MAR.
Dan MAR akan menentukan alamat, ya, menentukan di mana data 12 ini akan dimasukkan ke dalam memori agar data tersebut dapat tersimpan secara permanen. Nah, setelah dibaca oleh MAR dan ditentukan di mana letaknya, mungkin bebas, siapa tahu mungkin seperti data 5 barengan 12, kita nggak tahu. Yang pasti data disimpan ke dalam memori. Yang keenam yaitu tahap output. Ini merupakan tahapan terakhir. Setelah data disimpan di main memory, sudah dapat data 4 adalah ya, kita anggap data 4 sama dengan 12. Nah, main memory akan mengirimkan data angka 12 ke MBR, lalu akan muncul di layar kalkulator, yaitu output, maksudnya di layar. Kalau output, ya, angka 12 akan dikirim ke MBR, lalu akan dikirim lagi ke output. Output yang kita gunakan adalah monitor. Angka 12 akan muncul pada monitor, yang dimana itu merupakan hasil dari penjumlahan 5 tambah 12 yang kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana sistem komputer menerjemahkan sebuah data yang ingin kita jumlahkan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya. Oke, sekian dari saya. Maaf bila pada kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.